Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tema hari ini memperalat kebaikan. Tadi di kata pengantar kita mendengar memperalat kebaikan ini sejajar dengan menyalahgunakan kebaikan. Anda pernah nggak merasakan itu? Kebaikan saudara disalahgunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau pernah mengalami kondisi seperti ini, kira-kira perasaan kita nyaman gak? Sedih. Jauh dari sedih apa? Kecewa. Jauh dari kecewa, marah. Ketika marah, kapok untuk melakukan menolong lagi. Tapi kadang-kadang kita merenungkan, bukankah itu juga yang jadi doa kita kan? Tuhan, pakailah aku sebagai alat damai sejahtera-Mu. Tuhan, jadikan aku melalui kebaikan-Mu, kebaikanku, ada orang yang dapat aku tolong. Manfaatkanlah hidupku sepenuhnya. Giliran kita dimanfaatkan orang lain, kita jadi ngambek. Kita jadi marah. Bukankah itu permintaan kita? Lagunya hidup ini adalah kesempatan. Berbuat baik, kesempatan menjadi berkat. Orang lain yang menikmati berkat, kita jadi kesal. Manusiawi sih memang begitu. Kalau orang datang kepada kita ada butuhnya, ada maunya. Tapi sesudah itu melupakan. Pleng saja ya, gak ingat-ingat. Nanti butuh lagi baru datang lagi. Sangat manusiawi. Nah, yang sangat manusiawi ini jugalah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada kita semua. Namun sebelum masuk kepada ayat yang menurut saya cukup rumit ini. Ada bendahara yang tidak jujur. Kelicikannya malah diapresiasi. Apa yang dilakukannya malah dipuji. Memuji bendahara yang licik ini. Tapi ini jangan ya. Jangan ditiru. Lantaran ini dipuji, kalau begitu, kalau gua jadi bendahara nanti kayak gini aja. Kan enak. Sudah memanfaatkan, memakai, mempoya-poya uang tuannya, lalu dipuji pula. Bendahara ini cerdas, cerdik, licik. Bukan itu tentunya. Sebelum kita masuk ke sana, saya ada sebuah cerita. Ceritanya begini, zaman Pailit, kehidupan ekonomi yang sulit, di mana banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja, di PHK. Perusahaan rokok raksasa itu akhirnya tumbang juga. Sebut saja namanya Pak Nanda. Ada orang namanya Pak Nanda. Salah seorang yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Apa yang dilakukan? Mengeluh, mengutuki perusahaan, mengutuki pemerintah lantaran pajaknya kelewat gede. Konon buat pabrik rokok itu pajaknya 80% loh. Tidak mampu bersaing, akhirnya gulung tikar, tutup.
Marah-marahkah? Pananda enggak. Dengan sedikit uang yang ia kumpulkan setiap gajiannya dan sedikit pesangon itu, Pananda membuka sebuah warung kecil di depan rumahnya. Setiap pagi sebelum warungnya dibuka, ia berdoa. Ada enggak di antara kita yang punya toko, punya warung, kalau mau buka itu doa dulu. Yang mau kerja, sebelum berangkat kerja, kita doa dulu. Atau kalau nggak sempat doa, kita potum dulu dah. Potum tahu? Tadi kan, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mau langkah kerja nih, pakai itu enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita kan begitu. Kita suka lupa. Buka toko ya buka aja. Mau berangkat kerja, pergi ya pergi saja. Nanti ada masalah, baru tinggal ngomel-ngomel. Nah kalau kita doa dulu, kalau kita votum dulu, pertolonganku dalam nama Tuhan. Kira-kira kita mau melakukan tindakan curang enggak? Minimal ada yang ngerem kan? Masa pertolonganku dalam nama Tuhan, lalu kita campur terigu yang bagus dengan terigu yang jelek. Kita jual telur yang bagus, yang katanya omega, dicampur dengan telur yang biasa. Kan rasanya gimana? Masa dalam nama Tuhan saya melakukan curang? Enggak kan? Itu yang jualan. Kalau yang kerja, aku melangkah sudah di dalam nama Tuhan. Masa aku mau korupsi? Masa aku mau memakai kesempatan dalam kesempitan? Nanti Tuhan marah dong. Minimal terjaga langkah kita. Nah, Pananda ketika mau buka warung setiap pagi, dia berdoa. Tuhan, warung ini bukan milikku. Ini milikmu. Ajari aku untuk mengelolanya dengan bijaksana. Amin. Nah itu doanya. Lambat laun warung Pak Ananda ini mulai terkenal. Kenapa? Karena kejujurannya. Barang yang tidak bagus, dia tidak mau jual begitu saja. Dia memilah. Harganya bersahabat dengan kantong para tetangganya yang sama-sama kere. Yang sama-sama senasib. Timbangan beras itu selalu pas. Takarannya juga sama kalau di liter. Sebab dia tahu kalau dicurangin itu sakit. Saya pernah itu. Ada tukang beras naik sepeda, kasihan banget nampaknya. Bawa sekarung di boncengannya. Saya panggil, mau beli. Berapa liter Pak belinya? Saya mau persediaan aja beli 10 liter. Ditakerlah di depan saya, ditaker. 1, 2, sampai 10. Saya bayar. Angkat, bawa ke dapur. Kok rasa-rasanya ringan banget ya? Ternyata nggak ada sampai 5 liter. Dia kreatif banget tuh. Literannya itu rupanya dia bisa naikin gitu. Tinggal setengahnya. Bisaan kreatif. Mungkin bakatnya dia tukang sulap. Tapi tidak ada yang kasih panggung. Ya udah, jualan beras sambil main sulap. Ananda ini nggak mau memakai itu. Dia menggunakan cara-cara yang baik. Memilah barang-barang yang baik. Kenapa dia demikian? Di telinganya tuh
Dia masih terngiang khotbah pendetanya yang dikutip dari Amos yang tadi kita baca. Amos 8 itu. Amos mengingatkan bahwa mencampur yang jelek dengan yang baik, dijual dengan harga yang baik itu salah. Mengurangi neraca timbangan itu adalah perbuatan berdosa. Dia tahu tuh akhirnya. Amos itu memberitahukan sebagus apapun, hasilnya tetap ini bukan yang halal. Akan merusakmu, akan merusak bangsamu. Jadi dia tidak melakukan itu. Tidak ikut-ikutan dengan cara yang demikian. Karena Tuhan sangat murka dengan praktek bisnis yang curang seperti itu. Suatu hari, seorang ibu datang dengan muka yang sangat memelas. Ia ingin membeli minyak goreng. Namun uangnya tidak cukup. Pananda berkata, bawa saja Bu. Bayarnya kapan-kapan. Kalau sudah ada rejeki. Kalau kita gimana nih kasih kesempatan gitu? Manfaatkan gak nih kebaikan Pananda ini? Ya dimanfaatkan aja. Ngutang aja terus. Bayarnya entar kapan. Namun si tetangga ini sangat terharu. Nyaris ia berlinang air mata. Kok ada ya orang yang sederhana tetapi punya hati yang mulia. Mau menolong sesamanya. Nah, lambat laun warung Pananda ini semakin ramai. Orang-orang memilih datang belanja ke warung itu. Kenapa? Karena pelayanannya ramah. Harganya wajar. Meski tetap saja ada yang memanfaatkan kebaikannya. Utangnya sulit ditagih, sulit bayar. Namun ia sangat yakin. Prinsip hidupnya, kalau Tuhan seolah-olah tutup satu pintu, ia akan buka pintu berkat yang lain. Karena imannya ini. Pananda mulai membuka warung ini terus berkembang. Dan akhirnya juga bisa memperkerjakan beberapa anak-anak muda yang putus sekolah. Tetangganya bisa menikmati. Ketika ditanya, mengapa Pananda begitu murah hati? Jawabnya singkat saja. Saya hanya pengelola. Semua ini milik Tuhan. Itu sesuai dengan doanya. Warung ini milik Tuhan, saya pengelolanya. Tugas saya membuat warung ini menjadi berkat bagi orang lain. Adakah kepikiran nggak buat kita? Kalau kita usaha, kita buka bisnis, kita buka toko, bekerja, Tuhan, saya ini pengelola. Engkau pemilik yang sesungguhnya. Buatlah apa yang aku kerjakan bermanfaat bagi orang lain. Nah, bertahun-tahun kemudian banyak orang di kampung itu bersyukur karena warung kecil Pananda ini. Mereka merasa terbantu, merasa terperhatikan, bahkan dikuatkan. Pananda adalah seorang oikonomos. Inilah yang disebut prinsip ekonomi. Oikonomos. Jadi sebenarnya oikonomos itu adalah bagaimana mengelola dengan baik. Nah sekarang kita dikaburkan tuh, prinsip ekonomis adalah membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya, mengambil untung segede-gedenya. Padahal awalnya bukan itu. Oikonomos adalah seorang pengelola yang baik.
Bila Anda membuka warung kecil-kecilan setelah terjadi pemutusan hubungan kerja, namun tidak dengan oikonomos yang diceritakan nih melalui perumpamaan Tuhan Yesus. Bendahara yang tidak jujur itu. Kata bendahara di situ adalah terjemahan dari oikonomos. Sang pengelola milik tuannya. Ia mau dipecat, kebingungan. Karena kesalahannya. Dia pikir aku sudah tidak kuat lagi dengan fisikku. Mencangkul, aku nggak bisa. Kalau aku harus minta-minta, mengemis, aku jadi malu juga. Akhirnya ia punya cara jitu. Memperalat kebaikan tuannya. Nah, mari kita masuk di sini. Oikonomos yang diceritakan Yesus adalah seorang pengelola atau manajer rumah. Rumah tangga yang diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengelola harta tuannya ini. Sayangnya, ada tuduhan miring menerpa dia. Ini bukan sekedar tuduhan. Sang tuan mendengar dari orang yang melaporkannya. Lalu ia memanggil si oikonomos ini. Bendahara ini, apakah benar yang aku dengar ini? Maksudnya apa? Bahwa kamu menyalahgunakan uang itu, menghambur-hamburkannya. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada sanggahan dari si bendahara ini. Berarti beritanya yang didengar itu valid. Benar. Dia menyelewengkan uang dari tuannya. Tuannya mengatakan, oke, kalau begitu, kamu berhenti. Kamu dipecat. Apa yang terjadi dengan si bendahara ini? Kelabakan. Karena nggak ada persiapan. Untuk mengumpulkan gimana kalau seandainya dia resign, berhenti dari pekerjaan itu. Dia membayangkan masa depanku akan suram. Bagaimana nanti aku hidup? Biasa. Hidup terbiasa dengan poya-poya, dengan gaya hidup yang mewah. Sekarang putus sama sekali. Gak ada duit. Meyucian. Terus gimana? Dia putar otak. Aku punya ide katanya. Kan mereka itu debitur yang menghutang kepada tuan-tuan, kepada tuannya itu, kan nggak tahu kalau gue udah dipecat. Kan mereka nggak tahu kalau saya ini sudah tidak dipakai lagi oleh tuan. Ini waktunya singkat. Dia segera suruh berkemas untuk meninggalkan rumah tuannya itu. Sementara ini orang-orang yang berhutang belum tahu. Waktunya mepet banget kan? Aku harus menggunakan waktu ini dengan baik. Caranya, panggillah yang menghutang-hutang itu. Dipanggil, dikumpulkan. Tapi yang dicatat itu 2 orang saja. Mungkin bisa banyak semua yang berhutang itu dipanggil. Orang pertama ditanya, kamu berapa hutang kepada tuanku itu? 100 tempayan minyak. Nih, surat utang yang baru, kosong. Kamu tulis 50 tempayan saja. Oke, tanda tangan. Ya. Orang kedua panggil lagi. Kamu berapa hutangnya? 100 pikul gandum. Tulis 80. Apa yang terjadi nih dengan orang yang berhutang itu? Ketika melihat orang kepercayaan ini melakukan tindakannya. Seneng gak sih kalau Bapak Ibu punya utang, terus bayarnya dikurangi. Diskonya gede-gedean lagi.
Yang pertama 50%, yang kedua 20%. Orang mah kalau hutang, bunga berbunga terus. Ini malahan dikurangi. Baik benar ya ini. Orang kepercayaan ini. Buru-buru mereka tanda tangan, buru-buru mereka senyum. Senyum dan muka yang gembira. Mendapat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud ini adalah nanti orang-orang sini tuh dia mengingatnya nih. Kan kalau aku sudah dipecat, aku punya teman yang bisa menolong, menopang aku. Kalau bahasa di Injil ini, menampung aku di rumah mereka. Artinya, bisa dimintain tolong. Ini kan memang tabiat manusia ya. Melakukan kebaikan sebagai investasi balas budi. Kalau aku susah, nanti aku ditolong. Jujur coba, ada nggak di antara kita yang melakukan kebaikan tujuannya menanam budi itu? Investasi. Kalau kita mau jujur, mungkin kita juga bisa begitu. Kadang orang tua juga invest buat anaknya. Nah, aku rawat kamu ya sekolah ini. Aku kasih kamu baik-baik. Nanti kalau papa mama udah tua, ingat ya. Kan menanamkan kebaikan. Si bendara yang tidak jujur ini, dia menggunakan kesempatan kebaikan tuannya ini untuk investasi kalau dia nanti sudah betul-betul keluar dari rumah majikannya, ada yang menanggungnya. Gimana dengan si tuannya itu? Dia melihat enggak? Tahu enggak apa yang dilakukan? Ayat yang kita baca itu tahu. Diam saja? Enggak juga. Malah dia memuji. Pinter bener ya nih. Si Oikonomos ini. Orang yang mau dipecat ini. Coba kalau kita jadi majikannya. Marah nggak sih kalau gitu? Ada dua kemungkinan sebenarnya ini ya. Yang pertama itu, sang tuan itu akan marah. Lu udah nggak bener korupsi, hambur-hamburkan duit. Sekarang lagi, utang-utang begitu rupa dipotong seenaknya aja. Bisa jadi dia akan mengumpulkan kembali tuh orang-orang yang tadi sudah gembira yang dipotong hutangnya itu. Dikumpulkan lagi, dirubah lagi. Nggak bisa. Ini bukan kesepakatan. Ini bisa-bisanya dia saja. Digugat kembali. Dampaknya apa kira-kira? Orang-orang yang tadinya udah gembira itu. Kalau diminta dipanggil lagi, ini nggak benar. Harus sesuai lagi. Diam aja, protes pasti, kecewa, mungkin juga berontak, nggak bisa ini plan ini, masa sudah dikurangi, sekarang dinaikin lagi. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah si tuan itu ya sudah, toh dia mau dikeluarkan, dipecat. Nah sekarang kalau melakukan itu, ya hitung-hitung cincailah. Keuntunganku juga udah gede, udah banyak. Dan nanti orang-orang akan melihat aku sebagai tuan yang baik. Yang bermurah hati. Nah rupa-rupanya si tuan ini memang bermurah hati di situ. Jadi dia tidak menggugat, tidak memanggil lagi, tidak memperkarakan lagi. Karena kalau mau memperkarakan sudah dari awal tuh. Kan si tuan itu bisa memenjarakan ketika ada penyelewengan ini. Laporin ke KPK, kan bisa gitu ya. Habis dilaporkan ke KPK terus penjarakan. Ini kriminal murni. Tapi kan sejak dari awal tidak. Ya udah dah, baik-baik gua pecat lu.
Gua nggak mau lihat muka lu lagi di sini. Lebih baik kamu keluar saja. Dia tidak memperkarakan. Nah, sejajar dengan itu, dia juga tidak memperkarakan. Ya sudah, hanya melihat ini cerdik sekali. Nah, dilihat itulah yang oleh sang tuan, ini sesuatu yang cerdik sekali. Bendahara ini. Ujiannya di situ. Jadi perumpamaan ini Yesus tidak sedang mengajar berbicara etika moralitas untuk orang yang korupsinya ini. Tapi ada sesuatu bangunan yang lebih besar yang Yesus mau katakan kepada para muridnya. Apa itu? Ibarat hidup ini tuh singkat. Yang tadi sejajarnya bahwa si bendahara itu tidak ada lagi waktu panjang nih. Nanti dia dipecat akan sengsara, menderita. Untuk mengatasinya, maka ia melakukan cara itu. Untuk menjamin hidupnya di dunia itu supaya dia tidak sengsara. Nah, yang ini nih mau disampaikan secara rohani buat kita, buat murid-murid. Kalau orang dunia saja itu berpikir sedemikian rupa supaya ia tidak mau sengsara, maka kalian pun harusnya menyiapkan masa depanmu. Menyiapkan kehidupan nanti yang kekal itu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi, waktunya mepet. Ya betul. Karena hidup ini siapa tahu. Esok lusa mungkin Tuhan panggil kita. Sudahkah kita menyiapkan diri untuk itu? Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak sengsara dalam penghakiman Tuhan nanti. Ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadilah sebenarnya oikonomos yang baik. Pengelola dari sang tuan yang sesungguhnya. Ngelola apa? Kelola waktu. Waktu yang ada itu tidak banyak. Coba Anda dan saya pikir, kita mengelola waktu untuk beribadah melayani Tuhan berapa persen dalam hidup kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mempersiapkannya? Waktu ini adalah kesempatan. Waktu bukan milik kita, bukan ya. Sekali lagi saya harus tegaskan, Anda sama sekali tidak mempunyai waktu. Tidak memilikinya, tapi itu milik sang Tuhan. Kita dipinjami. Kita dipercayakan mengelola. Apakah sampai detik ini kita menjadi manajer yang baik, yang mengelola waktu dengan baik? Tuhan mempercayakan kepada kita harta milik, uang mungkin kekayaan. Ingatlah bahwa itu bukan milikmu. Bukan milik Anda, bukan milik saya. Tapi orang Ibrani mengatakan itu yang ada pada kita. Enggak ada kata milik. Yang ada pada kita. Sesungguhnya dia adalah pemiliknya. Kita yang mengelolanya. Dikelola buat apa? Kita kan sebel kalau ngelihat ada bendahara yang dipercayakan menyeleweng. Mempoya-poya. Kita sangat muak dengan koruptor. Gimana dengan diri kita? Dia sang pemilik sesungguhnya. Kita dipercaya mengelola. Apakah kita puaskan dengan keinginan dan nafsu kita? Seberapa banyak kita seperti orang-orang Pananda itu? Yang mau betul-betul pakailah Tuhan supaya menjadi berkat buat banyak orang. Kita ini pengelola dari rumah tangga kita. Dari pekerjaan kita. Dari semua yang kita hadapi. Apakah dikelola dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dalam hal detil pun, kita akan mengerjakannya sungguh-sungguh. Siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara yang besar. Tapi kalau untuk hal-hal yang remeh,
yang dianggap sepele, kita nggak serius, bagaimana dengan perkara yang besar? Nah, Tuhan mau mengingatkan itu kepada kita. Jadi pakailah waktu yang ada ini dengan cerdik, dengan tulus. Supaya kita menjadi pengelola yang baik dari kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.